Ada kabar besar di dunia pendidikan Indonesia. Sebuah peraturan baru saja dirilis. Dan ini bukan sekedar pembaruan biasa. Ini adalah cetak biru yang bakal mengubah total cara kita memandang proses belajar mengajar. Hari ini, kita akan bongkar tuntas apa saja isi dan maknanya. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau setiap anak di sekolah kita belajar dengan kesadaran penuh, merasa apa yang mereka pelajari itu benar-benar bermakna, dan yang paling penting, mereka merasa senang saat melakukannya. Nah, pertanyaan inilah yang jadi ruh dari semua perubahan yang akan kita bahas. Oke, jadi ini bukan lagi soal nambahin atau ngurangin mata pelajaran. Pergeserannya jauh lebih fundamental. Fokusnya sekarang bergeser dari sekedar apa yang harus dihafal murid ke bagaimana proses belajar itu sendiri dirancang dan dirasakan. Ini adalah sebuah lompatan paradigma. Biar lebih terstruktur, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari alasan kenapa perubahan ini perlu, lalu kita selami 3 prinsip utamanya, lihat 3 langkah praktisnya dari rencana, eksekusi, sampai evaluasi, dan terakhir, kenapa ini semua penting banget buat kita. Yuk kita mulai? Oke, bagian pertama. Tentu setiap perubahan besar pasti ada alasannya kan? Jadi pertanyaan yang paling mendasar adalah, kenapa sih standar yang lama perlu diganti? Apa yang kurang dari yang sebelumnya? Jawabannya cukup simpel, biar nggak ketinggalan zaman. Dunia berubah cepat banget. Teknologi, ilmu pengetahuan, cara kita berinteraksi, semuanya berevolusi. Jadi, standar pendidikan kita juga harus ikut beradaptasi. Standar baru ini dirancang biar relevan dengan tantangan dan kebutuhan dunia sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka, jantung dari peraturan ini. Ada 3 pilar filosofis yang akan jadi fondasi dari setiap proses belajar di kelas. Ini dia 3 kata saktinya. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3 hal ini diambil langsung dari pasal 3 di peraturannya loh. Jadi ini bukan cuma sekedar saran atau himbauan, tapi sudah jadi aturan main yang wajib ada di setiap pembelajaran. Kita kupas satu-satu ya. Pertama, berkesadaran. Ini artinya kita mau murid-murid kita itu sadar kenapa mereka belajar sesuatu. Mereka punya tujuan, mereka ngerti apa motivasi mereka, dan yang paling keren, mereka bisa jadi manajer untuk proses belajar mereka sendiri. Kedua, bermakna. Ini adalah sayonara untuk sistem hafalan. Tujuannya adalah gimana caranya pengetahuan itu bisa dipakai di dunia nyata. Jadi, belajar fisika bukan cuma soal rumus di papan tulis, tapi soal kenapa gedung pencakar langit bisa berdiri kokoh. Belajar itu harus nyambung dengan kehidupan. Dan yang ketiga, menggembirakan. Eits, jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti kelas harus jadi taman bermain setiap saat. Menggembirakan itu artinya suasananya positif, tantangannya bikin penasaran, dan ada rasa seru dalam menemukan hal baru. Jadi motivasi belajarnya datang dari dalam, bukan karena paksaan. Oke, filosofinya keren banget. Tapi gimana cara menerapkannya di lapangan? Nah, kita mulai dari langkah paling awal yang dilakukan guru, yaitu perencanaan. Menurut pasal 5, setiap RPP atau rencana pembelajaran itu sekarang intinya cuma 3 hal. 1, tujuannya apa? 2, gimana langkah-langkah buat nyampe ke tujuan itu? 3, gimana kita tahu kalau tujuannya udah tercapai? Jadi lebih simpel, jelas, dan fokus ke hasil. Kalau rencananya udah mateng, sekarang kita masuk ke eksekusinya. Bagian ini yang paling seru. Sebenarnya gimana sih nanti rasanya jadi murid di dalam kelas yang menerapkan aturan baru ini? Jadi, bayangin deh, kelas itu bukan lagi tempat duduk diam dan dengerin ceramah. Suasananya harus hidup, harus interaktif, memancing inspirasi, ada tantangan yang bikin penasaran, dan setiap murid didorong buat aktif berpartisipasi dan berkreasi. Semuanya dalam lingkungan yang aman dan nyaman tentunya. Nah, karena suasana kelasnya berubah total, peran guru juga nggak mungkin sama lagi. Guru bukan lagi sekedar pengajar. Perannya berevolusi jadi jauh lebih kompleks dan keren, yang bisa kita rangkum dalam 3 fungsi utama. Peran pertama, keteladanan. Ini dalam banget maknanya. Ini bukan soal ngajarin teori doang, tapi soal menjadi contoh. Cara guru bicara, cara mereka menghargai pendapat murid yang berbeda, itu semua adalah pelajaran yang paling berharga. Kedua, pendampingan. Lupakan deh era guru yang nyuapin ilmu. Sekarang perannya lebih kayak jadi mentor. Mereka ada di samping murid, ngebimbing, ngasih pertanyaan yang memancing pemikiran kritis, dan ngebantu murid buat nemuin pengetahuannya sendiri. Dan peran ketiga adalah fasilitasi. Anggap aja guru itu kayak pemandu. Mereka yang nyiapin petanya, nyediain peralatannya, dan ngasih kebebasan buat murid-murid menjelajah dan menemukan jalur belajar terbaik versi mereka sendiri. Kita sampai di tahap akhir dari siklus ini, penilaian. Biasanya kalau dengar kata penilaian, yang kebayangkan nilai rapor murid ya. Tapi di sini beda.
Fokusnya bukan lagi cuma ke hasil akhir murid, tapi juga mengevaluasi keseluruhan proses belajarnya. Lalu, kalau yang dinilai itu prosesnya, terus siapa dong yang berhak menilai? Nah, jawabannya ini nunjukin betapa kolaboratif dan terbukanya pendekatan yang baru ini. Jadi, yang menilai itu semua pihak yang terlibat. Ini pendekatan 360 derajat. Guru sendiri merefleksikan pengajarannya, dapat masukan dari sesama guru, ada supervisi dari kepala sekolah, dan ini yang paling revolusioner, murid juga ikut kasih umpan balik. Coba deh, kita resapi kutipan langsung dari pasal 19 ini. Jadi, murid dilibatkan dalam penilaian itu bukan buat menghakimi guru loh, tujuannya adalah untuk memberdayakan murid itu sendiri, biar mereka belajar mandiri, bertanggung jawab, dan merasa jadi bagian penting dari proses belajar mereka. Keren banget kan? Oke, kita sudah bongkar semua dari A sampai Z. Sekarang, mari kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kalau kita tarik benang merah, apa sih arti dari semua perubahan ini buat kita semua? Buat masa depan pendidikan di Indonesia? Peraturan ini pada akhirnya bukan cuma sekumpulan pasal dan ayat. Ini adalah sebuah visi. Visi untuk menciptakan generasi baru Indonesia yang mandiri, berpikir kritis, kreatif, dan yang terpenting, cinta sama proses belajar. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apa, tapi bagaimana? Bagaimana kita semua, guru, orang tua, murid, dan masyarakat bisa gotong royong mewujudkan visi ini di setiap sudut sekolah di Indonesia? Nah, itu pemikiran yang bisa kita bawa pulang.